pagi teman-teman remaja. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan penuh damai sejahtera karena hari ini adalah hari Paskah dan kita mau sama-sama merayakan Paskah. Kita mau memuji Tuhan bareng-bareng, mau menyembah Tuhan bareng-bareng. Jadi siapkan hati kalian buat kita sama-sama menyembah Tuhan. Ya, sebelum kita mau mulai memuji dan menyembah Tuhan, kita sama-sama berdoa teman-teman. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang cerah. Kami boleh sama-sama untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Biarkan setiap penyembahan kami, setiap pujian kami itu menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan biar Engkau yang hadir di setiap kami, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami sedang beribadah Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. menyembahmu.
terus menyembah-Mu Bapa, kami mau terus memuji-Mu Bapa. Ini hati kami Bapa, jadikan hati kami sebagai bejana-Mu Bapa untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Syukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, oh cahaya bagiku, mengiringi-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Syukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, oh cahaya bagiku, mengiringi-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, jadikan kami bersama-Mu Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu,
bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Shalom anak-anak remaja dikasihi Tuhan, apa kabar? Agati mau menyapa kalian melalui ibadah hari ini, dan saya ingin mendengar kalian menyambut suara ini. Apa kabar remaja? Tetap semangat. Remaja, be different. Semoga kalimat itu tidak lupa dan itu tetap ada di hidup setiap kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami meminta Roh Kudus ada bersama dengan kami hari ini, mengurapi kami, menyertai kami dengan hikmat sehingga kami boleh menangkap kebenaran-Mu, menangkap prinsip kebenaran, terlebih melakukannya dalam hidup kami. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Minggu ini adalah Minggu Paskah, dan ketika Yesus bangkit, ada sesuatu yang luar biasa yang dilakukan Yesus bagi murid-muridnya. Terjadi kebangunan rohani, terjadi pemulihan. Dan saya mau berkata, Paskah membawa pemulihan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20, Alkitab mencatat bagaimana murid-murid mengalami goncangan jiwa. Mereka kehilangan sang guru mereka. Mereka ditinggalkan guru mereka. Dan mereka mengalami hal yang sulit dalam hidupnya. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 dan 2 apa yang tertulis di sana. Mari kita akan membaca. Yohanes pasal 20 ayat 1 dan 2 di sana dituliskan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maria mengalami ketakutan. Bukan hanya Maria, tetapi murid-muridnya. Ketika hari itu mereka berangkat pagi-pagi benar untuk menemui jasad Yesus, tetapi ternyata tubuh Yesus sudah tidak ada di sana, dan mereka semakin takut. Guru mereka sudah mati, sekarang tubuhnya tidak ada, dan mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Bukan hanya ketakutan yang kecil, tetapi sungguh-sungguh mereka kehilangan harapan. Mereka ketakutan
mereka mengalami kegelisahan, bahkan mereka lupa akan janji-janji Tuhan. Apa buktinya? Di dalam Yohanes pasal 20, nanti teman-teman bisa baca dari ayat 11 sampai ayat 29. Itu bukti bahwa murid-murid mengalami kehilangan harapan. Mereka tidak mengerti, mereka takut, mereka mengurung diri, mereka takut kalau mereka akan dibunuh seperti dengan cara Yesus diperlakukan. Mereka berkumpul bersatu dalam satu rumah, mereka menutup rumah itu. Mereka mengalami ketakutan yang besar. Mereka lupa bahwa Yesus pernah berjanji bahwa memang aku akan dibunuh, tetapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Dalam kehilangan harapan mereka, Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus datang, Yesus bangkit dan mendatangi murid-muridnya dan memberi harapan. Teman-teman, Yesus hidup. Teman-teman, Yesus hadir di hidupmu. Dan saya mau berkata, kalau engkau hari-hari sedang berharap dan sepertinya harapanmu hilang, sepertinya engkau sudah tidak punya harapan lagi untuk masa depan. Mungkin kamu berkata, sekolahku sulit, ekonomi keluargaku sulit, untuk membayar sekolah tidak bisa, untuk biaya hidup untuk masa depanku seperti tidak mungkin. Saya mau berkata, kalau ada Yesus di sana, ada harapan untuk masa depan. Dan Yesus hidup, Yesus ada bersama dengan kita. Maka jangan takut, pegang janji firman Tuhan bahwa Dia Allah yang menemani kita, Allah yang menyertai kita. Dan kalau Dia ada bersama dengan kita, maka tidak ada satu hal pun yang tidak mungkin Allah lakukan. Hari ini saya mau berkata, teman-teman, terus berharap kepada Tuhan, karena Yesus sudah bangkit dan harapan itu tetap ada. Yang kedua, ketika Yesus bangkit, bukan hanya harapan yang dipulihkan. Orang yang kehilangan harapan dipulihkan kembali. Bukan hanya itu, tetapi Tuhan datang dengan pemeliharaan. Ketika di pasal 21, Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ke 4, saya akan membaca. Di sana dituliskan seperti ini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ketika Yesus belum bertemu dengan mereka, ketika Yesus belum bersama-sama dengan mereka, mereka tidak punya lauk pauk. Mereka sudah mencari ikan tetapi tidak mendapat apa-apa. Tetapi ketika Yesus hadir, ada pemeliharaan. Yesus berkata, tebarkanlah jalamu. Itu siang hari, sesuatu yang mustahil, mencari ikan di siang hari di tengah-tengah danau. Tetapi Yesus berkata, tebarkan, dan murid-muridnya melakukan. Apa yang terjadi? Yesus hadir di sana, ada pemeliharaan terjadi. Hari ini saya mau berkata, Yesus hidup, Yesus sudah bangkit teman-teman. Apapun yang engkau butuhkan, sesungguhnya Allah sanggup menyediakan. Allah akan memelihara engkau di tengah-tengah kesulitan hidupmu. Allah akan menolongmu di tengah-tengah kesulitan hidupmu. Mungkin engkau sedang berpikir yang sudah kelas 3 akan sekolah ke sana, akan melanjutkan di universitas di sana dengan biaya yang begitu besar. Mungkin engkau sedang berpikir bagaimana akan bisa mencukupi itu semua. Saya mau berkata, kalau ada Tuhan di hidupmu, kalau ada Tuhan bersama-sama dengan kita, maka pemeliharaan itu pasti akan terjadi. Apa yang kau makan, minum, pakai, Tuhan akan sediakan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Dia sudah bangkit, Dia sudah hidup. Ada pengharapan dan ada pemeliharaan Tuhan nyata
bagi kita semua. Apapun yang sedang kau kejar untuk masa depanmu, kerjakan bagianmu dengan sungguh dan libatkan Tuhan dalam hidupmu. Maka Allah akan di sana membuat harapanmu menjadi nyata, karena Dia Allah yang memelihara hidup kita. Selamat Paskah, selamat menikmati berkat Tuhan, selamat menikmati pemeliharaan Tuhan, selamat menikmati penyertaan dari Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Biar kami terus diteguhkan bahwa kebangkitan-Mu membawa harapan dalam hidup kami. Kebangkitan-Mu membawa pemeliharaan dalam hidup kami. Biar itu menjadi nyata dalam setiap sisi hidup kami. Kami mau menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan kami mau menikmati kasih, kuasa, kebesaran Tuhan semakin nyata dalam hidup kami. Ajar kami melekat erat dengan Bapa. Ajar kami melekat erat dengan Tuhan, sehingga kami boleh mengalami masa-masa bersama dengan Engkau. Terpuji Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur, menyerahkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Hai teman-teman Hagios Teens, gimana nih kabarnya? Nah, untuk mengisi kegiatan kalian selama di rumah aja, kita akan mengadakan challenge selama 7 hari penuh. Jadi, setiap jam 8 pagi, di Instagram Hagios Teens akan mengupload ayat yang bisa kalian pakai untuk saat teduh. Dan jangan lupa untuk mengikuti challenge-nya selama 7 hari penuh ya. Akan ada hadiah juga buat kalian yang tekun dan terus saat teduh. Jadi terus pantengin Instagram Hagios Teens dan ikuti challenge-nya. See you!